Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara selalu sehat, tetap semangat, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu peristiwa suka ataukah peristiwa duka, sehat ataukah sakit, beruntung ataukah rugi, marilah kita sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, selalu belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu selalu ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran penting, pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah topik yang tentunya sangat penting, menarik, kontekstual, relevan, dan juga akan menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah koleksi informasi yang mungkin kita sudah miliki, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus berpacu dengan kecepatan persebaran informasi dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang punya semangat mengupdate informasi dan kita tidak pernah ketinggalan berita Bapak Ibu Saudara ya. Dan pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah topik yaitu dengan judul Ketika Febri Diansah menilai jaksa penuntut umum dalam dakwaannya penuh dengan asumsi. Itu topik saya pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Untuk informasi bahwa proses persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir C memasuki pekan ketiga. Dan dalam pekan sebelumnya persidangan sudah digelar, sudah berlangsung dan diikuti atau dihadiri baik oleh para tersangka, juga oleh para saksi, didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum masing-masing, lalu juga ada jaksa penuntut umum yang selalu siap untuk membacakan dakwaan-dakwaan kepada tersangka, lalu juga ada hakim sebagai pengadil yang memimpin jalannya proses persidangan. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah persidangan di pekan yang lalu, Febri Diansah memberikan tanggapan, memberikan respon reaksi terhadap jaksa penuntut umum yang membacakan dakwaan untuk kliennya, dalam hal ini Ibu PC. Dan menurut Febri Diansah, dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum penuh dengan asumsi, sehingga membuat kliennya, dalam hal ini Ibu PC, tidak mengerti, tidak paham tentang bunyi dakwaan, isi dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena apa yang dibacakan itu merupakan asumsi dari jaksa penuntut umum, jauh dari peristiwa yang sebenarnya. Itulah sebabnya kliennya tidak paham, tidak mengerti dakwaan yang dibacakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk lebih jelas, untuk lebih lengkap, saya akan men-share video bagi Bapak Ibu Saudara yang berisi tentang pernyataan atau reaksi dari kuasa hukum Ibu PC, dalam hal ini Pak Febri Diansah. Nah, karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara menyiapkan waktu yang cukup untuk mengikuti atau menonton, menyaksikan video berikut ini, sehingga Bapak Ibu Saudara tidak gagal paham terkait dengan reaksi dari Pak Febri Diansah, dan silakan mengikutinya sampai tuntas supaya
ketika nanti ada konklusi atau kesimpulan yang Bapak Ibu Saudara ambil benar-benar sesuai dengan apa yang ada dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya akan men-share-nya bagi Bapak Ibu Saudara video berikut ini. Terkait dengan eksepsi sama Kuasa hukum terdakwa Putri Chandrawati, Febri Diansyah, mengatakan kliennya tidak mengerti dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober. Istri Verdi Sambo tersebut tidak memahami dakwaan terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Febri menyebut pihaknya menemukan sejumlah poin dalam dakwaan JPU bersifat dugaan atau asumtif. Yang juga jadi perhatian kami adalah tadi seperti yang teman-teman lihat, Bu Putri tidak memahami apa sebenarnya yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penjelasan panjang lebar dari Jaksa Penuntut Umum ternyata menurut kami, menurut Bu Putri, itu gagal menjelaskan dan menunjukkan sebenarnya apa peran Bu Putri. Karena kalau kita lihat dari uraian tadi, peran-peran yang diduga dilakukan Bu Putri dalam kasus ini cenderung sekali lagi selain bersifat asumsi. Febri menambahkan, bukan hanya dari saksi korban, pihaknya bakal menunjukkan bukti lain terkait persoalan dugaan kekerasan seksual yang telah didalami secara objektif dalam eksepsi. Pada sidang perdana perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J, Putri Chandrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. JPU menyebutkan pembunuhan berencana dilakukan Putri bersama dengan suaminya, mantan Kadif Propam Mabes Polri Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki Rizal atau RR, dan Kuat Ma'ruf. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu video yang bisa saya sajikan bagi kita semua pada kesempatan pagi hari ini, di mana dalam video tersebut disampaikan bahwa pertama, Ibu PC tidak mengerti, tidak memahami apa peran dia dalam proses pembunuhan berencana terkait dengan kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kenapa bisa tidak mengerti? Ini kan menjadi pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara. Apakah JPU yang dinilai oleh Pak Febri Diansyah tadi sebagai mana dalam dakwaan yang disampaikan oleh JPU penuh dengan asumsi dan dinilai juga oleh Pak Febri Diansyah tadi bahwa JPU dalam dakwaannya gagal untuk membuktikan apa sesungguhnya peran dari Ibu PC dalam peristiwa pembunuhan berencana yang digagas oleh sang suami, yaitu mantan Kadif Propam, dalam hal ini FS. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti proses persidangan dalam beberapa pekan yang lalu, sesungguhnya sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh JPU tentang apa dan bagaimana peranan dari Ibu PC dalam peristiwa yang terjadi 8 Juli 2022 yang lalu di Duren 3, Jakarta Selatan, yaitu bahwa Ibu Putri ada di tempat kejadian perkara, sebagaimana terekam dalam CCTV yang ada di lokasi penjagaan atau pintu masuk ke Duren 3. Kemudian berdasarkan kesaksian dari para tersangka yang lain, bahwa Ibu PC juga hadir ada dalam
rapat bersama sebelum eksekusi terhadap almarhum Brigadir J. Kemudian juga dikatakan bahwa Ibu PC menyiapkan sejumlah besar dana atau uang untuk sebagai ucapan terima kasih kepada pihak-pihak atau tersangka yang sudah berhasil mengeksekusi di mana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J itu tewas. Lalu apa yang tidak dimengerti, apa yang tidak dipahami oleh Ibu PC? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua Bapak Ibu Saudara, termasuk Pak Febri Diansah sebagai pengacara, sebagai kuasa hukum dari Ibu PC juga tidak mengerti. Nah, ini apa pula maksudnya ya? Kita tidak paham Bapak Ibu Saudara. Ada upaya apa di balik ketidakmengertian PC dan juga ketidakpahaman kuasa hukum atau pengacara Ibu PC dalam hal ini Pak Febri Diansah. Lalu dalam video tadi kita juga menyaksikan atau mengikuti bahwa ada fakta-fakta baru yang telah dilakukan secara objektif, observasi penelitian yang objektif tentang peristiwa pelecehan yang terjadi di Magelang. Nah, ini semakin menarik Bapak Ibu Saudara, sebagaimana dikatakan bahwa dalam eksepsi yang sudah disampaikan atau nota keberatan yang telah dibacakan oleh Ibu PC dalam pekan yang lalu ketika persidangan berlangsung Bapak Ibu Saudara, juga dikatakan oleh Pak Febri Diansah ada data, ada fakta baru. Nah, kita akan mendapatkan informasi yang lebih akurat, yang lebih jelas nantinya apa fakta baru yang dimaksudkan oleh pengacara Ibu PC terkait dengan peristiwa yang terjadi di Magelang. Karena sekarang masuk di pekan ketiga dan nanti pasti kita akan mendapatkan satu data, bukti, fakta hukum ya di pengadilan nantinya Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu yang menjadi fokus kita ialah apa strategi di balik pernyataan atau apa upaya yang sedang diperjuangkan oleh Pak Febri Diansah terkait dengan dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan peranan Ibu Putri atau Ibu PC dalam peristiwa tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Semoga nanti dalam persidangan pekan ketiga ini Bapak Ibu Saudara ada kemajuan ya yang signifikan terkait dengan bagaimana konstruksi, bagaimana peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara dalam proses reka ulang yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, kita menemukan bahwa dalam rekonstruksi tersebut Ibu PC dengan tersangka yang lain telah memperagakan peristiwa yang terjadi itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kita menunggu lebih jauh bagaimana proses ini akan berlangsung sehingga kebenaran bisa terungkap, ya keadilan bisa ditegakkan dan kemanusiaan dapat dijunjung tinggi dalam proses persidangan yang sedang berlangsung Bapak Ibu Saudara sampai pada puncaknya nanti atau sampai pada klimaksnya nanti hakim akan menjatuhkan vonis kepada para tersangka. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa saya share pada kesempatan ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Yohanes RE dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya agar ketika saya live atau upload video baru, Bapak Ibu Saudara mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi. Lalu kalau Bapak Ibu Saudara menganggap bahwa konten ini bermanfaat, silakan di-like, kemudian di-share kepada orang lain. Demikian Bapak Ibu Saudara, kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai bertemu dalam video berikutnya. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.